Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Crypto Newbie Analyst bersama saya Chandra. Untuk per hari ini kita bakalan ngebahas pergerakan harga market crypto atau market Bitcoin. Jadi untuk teman-teman yang juga trading dan investasi di cryptocurrency, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan updatean harga terbaru tentang Bitcoin. So, per hari ini sebelum kita masuk ke intinya teman-teman ya, kita bakalan ngebahas atau update terlebih dahulu dari Fear and Greed Bitcoin dan juga dari crypto market cap ya. Jadi untuk crypto market cap per hari ini mengalami penurunan sekitaran 1,08% yang dimana market cap per hari ini berada di kisaran 927,85 billion dollar. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari top 10 ya, top 10 cryptocurrency yang dimana posisi Dogecoin per hari ini atau per 24 jam mengalami penurunan sekitaran 1,85%. Solana mengalami penurunan juga 1,94%, Cardano 2%. Terus XRP mengalami penurunan 7,42% per 24 jam. Ini lumayan tajam banget ya XRP karena mengingat kalau misalnya kita ngelihat dari beberapa pekan ke belakang ya atau beberapa minggu ke belakang XRP mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman. Jadi ya wajar saja kalau misalkan sekarang XRP mengalami penurunan karena posisi market itu harus selalu ada yang namanya naik dan turun, atau ya bisa kita simpulkan naiknya itu rally, misalkan turunnya itu sebagai koreksi ya. Mungkin XRP sedang mengalami koreksi sampai nanti akhirnya naik lagi sampai ke target harga yang ditentukan. Itu untuk XRP. Untuk Bitcoin per hari ini ya atau per 24 jam mengalami penurunan sekitaran 0,72%, Ethereum 1,79%, dan BNB mengalami kenaikan 1,21%. Ini untuk crypto market cap ya dari top 10 cryptocurrency. Nah, kalau misalkan kita ngelihat dari Fear and Greed Index di sini untuk per hari ini ya, untuk per hari ini berada di level extreme fear yang dimana berarti kalau misalnya kita ngelihat dari extreme fear ya atau dari Fear and Greed Index ini, karena per hari ini ada extreme fear juga ya, sedang dalam extreme fear berarti orang-orang sedang mempertimbangkan apakah mereka mau masuk ke kripto atau enggak ya. Karena kalau misalkan kita ngelihat di sini kebanyakan orang sedang dalam ketidakpercayaan ke cryptocurrency. Makanya di sini berada di level extreme fear, mengingat harga Bitcoin juga sudah mengalami penurunan sampai level per hari kemarin itu kita ngelihat sampai level 18 ribuan ya, 18 ribuan gitu. Nah, oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke materi intinya. Oke. Per hari ini ya, per hari ini kalau misalnya kita ngelihat posisi market Bitcoin dari one day, si posisinya tidak berlari kemana-mana saja ya teman-teman. Maksudnya berlari itu, jadi si posisi marketnya itu tidak ada kenaikan yang cukup signifikan ke atas dan turun signifikan juga teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngelihat si posisi range Bitcoin itu masih berada di level kisaran 19.600 sampai 19.000 ya, sampai 19.000. Jadi si posisinya itu tidak gimana ya, tidak ada kenaikan yang signifikan dan turun signifikan juga. Mengingat per hari kemarin itu ya, per hari kemarin itu 2 hari, berarti Sabtu sama Minggu itu adalah hari weekend yang dimana ya orang-orang libur ya, libur trading dan lain sebagainya. Jadi ya pergerakan market tanpa ada volume, atau bukan tanpa ada volume, volumenya kecil ya. Jadi tidak membawa posisi market Bitcoin itu naik signifikan dan turun signifikan. Cuman saya bakalan menganalisa secara keseluruhan saja ya. Saya bakalan menganalisa secara keseluruhan dari posisi market Bitcoin itu sendiri. Mengingat ini sudah berada di key level yang mana si posisi market Bitcoin itu harus mampu mempertahankan level ini. Kalau misalnya enggak ya bisa saja posisi market Bitcoin turun lebih jauh lagi daripada 17.000 ya. Berarti kalau misalnya kita mengingat 17.000 ini adalah terakhir atau titik terakhir market ya membuat lower low, yang dimana mengingat si posisi itu si posisi ini itu terjadi
setelah ada dump besar-besaran pada tanggal 13 Juni ya, 13 Juni sampai 19 Juni ya, yang dimana dari tanggal 7 Juni, dari tanggal 7 Juni sampai 20 lah. Sampai 18-an lah ya. Sampai 18 Juni di sini mengalami dump besar-besaran, yang dimana sih posisinya berarti Bitcoin kalau misalkan tidak mau jatuh lebih dalam lagi harus mampu mempertahankan level ini. Yang dimana ini adalah support terakhirnya pada market Bitcoin. Berarti yang jadi kesimpulannya ketika nanti atau ketika si posisi market Bitcoin ini mampu membuat yang namanya double bottom di area sini ya, dan dia mampu break naik ke atas, berarti ini adalah sinyal yang bagus untuk market Bitcoin hit level ke kisaran 25 ribuan lagi. Cuman ini skenarionya ya, skenario 1 dan skenario 2 ketika nanti ada kemungkinan yang akan terjadi pada market Bitcoin. Kalau misalnya kita ngelihat kan, ya dia sudah berada di posisi key level atau dia sudah berada di titik support paling rendahnya ya pada tanggal 20 atau 18 Junian. Berarti kalau misalkan si posisi market Bitcoin itu mampu menahan key level yang ada di area sini, mungkin ini akan menjadi pertimbangan juga untuk orang-orang mampu atau ngambil akumulasi di harga ini. Sebelum akhirnya nanti si posisi market itu akan naik ke kisaran 22.800-an mungkin, 22.800 atau 25 ribuan. Gitu. Cuman yang jadi pertanyaannya, apakah si posisi market Bitcoin ini mampu untuk menahan key level 17.000 atau tidak? Ya, kalau misalkan yang jadi worst case skenario, ketakutan kita ya, atau bukan ketakutan kita, ketakutan saya, ketika market Bitcoin tidak mampu untuk menahan key level ini, berarti key level selanjutnya yang akan Bitcoin kejar yaitu ada di level kisaran 16.000. Ini yang pertama, dan yang kedua mungkin si posisi market Bitcoin akan turun ke kisaran 13 ribuan. Nah, area ini ya. Posisi market Bitcoin akan turun ke kisaran 14.000, Mana ini ya? Nah, 13.800-an, yang dimana di sini mengingat si posisi market itu mengalami yang namanya rejection ya. Berarti kalau misalnya kita ngelihat di sini awal yang jadi titik tumpuan dia sebelum akhirnya dia break naik ke atas. Nah, gitu. Nah, sekarang kan si posisinya itu tertahan di level ini ya, yang dimana kalau misalnya kita ngelihat juga sebenarnya dia sudah berada di level bawah yang awalnya atau awal pertama si posisi market Bitcoin pada tanggal 29 November 2020 ya, membuat yang namanya all time high ya. Berarti kalau misalnya kita ngelihat di sini itu berarti menjadi pertimbangan ya, menjadi pertimbangan untuk orang-orang mulai nyerok, karena di sini sudah berada di, dia itu sudah berhasil testing ke ATH atau all time high-nya pada tanggal 19 atau 9 November ya. Kita lihat dulu. Tanggal 29 Novemberan 2020-an. Berarti ini sudah menjadi pertimbangan untuk orang-orang mulai nyerok sebenarnya. Ya, cuman kalau misalkan si posisi market Bitcoin tidak mampu mempertahankan key level yang berada di harga 17 ribuan, ya berarti kita akan melihat posisi market Bitcoin itu turun ke level 16.000. Kalau misalkan di sini tidak bisa menahan ya, kita akan melihat juga Bitcoin akan reach atau hit ya kisaran 13.000 dolar gitu. Antara 16 sampai 14 ribuan lah. Ini kalau misalkan kita ngelihat atau secara analisa posisi market Bitcoin akan turun kemana ya? Berarti bakalan turun ke kisaran 16.000 atau 14 ribuan kalau misalkan si posisinya ini tidak mampu untuk menahan level 17.000 ya. Ini dari time frame daily-nya. Kita coba melihat opportunity dari time frame 4 jam dan hourly ya, atau 1 jam. Kalau misalnya kita ngelihat ya, seperti yang saya bilang tadi, posisi market Bitcoin itu tidak pergi kemana-mana teman-teman ya. Dia itu hanya tersideways di range ini saja. Berarti yang jadi pertimbangan untuk saya sekarang, apakah akan ada pertimbangan untuk kita ngambil open posisi long? Sebenarnya masih ada teman-teman, karena secara analisa saya, kok 1 menit,
secara analisa kalau misalnya kita ngelihat belum apa itu si posisinya itu posisi market Bitcoin itu masih meninggalkan area liquidity yang dimana area liquidity itu berada di area range 20.700 sampai 20.400-an. Ya berarti si posisinya kalau misalnya kita ngelihat berada di range ini, dan kalau misalkan kita ukur menggunakan Fibonacci, si posisinya itu berarti akan kemana? Akan ke kisaran 0,5 ya, 0,5 atau 0,618 di area Fibonacci-nya ya. Mungkin kita bakalan ngelihat apakah nanti si posisinya itu mampu untuk, kalau misalnya kita ngelihat kan sekarang si posisinya masih tertahan di 0,236 ya. Berarti kalau misalkan si posisinya market Bitcoin itu mampu untuk break area ini dan terkonsolidasi di area ini, mungkin akan ada opportunity Bitcoin akan ngejar ke kisaran 0,5 terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti dia bakalan dump lagi. Jadi untuk skenario saya sebenarnya untuk sekarang apakah si posisi market Bitcoin ini mampu hit ke kisaran 20.500 atau 20.700 menjemput area liquidity yang di sini ya. Sebelum akhirnya nanti dia bakalan dump ke area bawah lagi. Berarti untuk skenario sekarang ketika si posisinya ini dia tersideways di area sini, ada kemungkinan dia naik ya. Naik ke area ini 20.500 atau 20.700 atau 20.800-an. Di area range ini sebelum akhirnya nanti dia dump ke kisaran 17.500. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari smart money concept di area ini itu ya area liquidity yang belum sama sekali tersentuh oleh market Bitcoin. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari per minggu ini atau sekarang kan masuk weekend ya, si posisinya ya dia nggak pergi kemana-mana, dia tetap tersideways di area ini, naik turun gitu. Belum ada volume yang membawa harga Bitcoin naik lebih tinggi. Jadi untuk skenario sekarang ya kita lihat saja apakah si posisinya itu mampu untuk hit terlebih dahulu 20.500 sebelum akhirnya nanti posisi market Bitcoin akan crash kembali ke kisaran 17.500 menjemput area liquidity yang berada kalau misalnya kita ngelihat dari time frame hourly atau 4 jam di area sini adalah area liquidity atau order block yang belum sama sekali tersentuh gitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat ya ini bakal disentuh, cuman yang jadi pertanyaannya kan kapan ini disentuh gitu. Jadi untuk updatean harga Bitcoin per hari ini. Jadi akan ada akan ada pom-poman, barangkali akan ada pom-poman sebelum akhirnya dia turun lagi ke 17.500. Karena mengingat kalau misalnya kita ngelihat juga di area range 20.800, 20.700 di sini ada area imbalance, dan juga kalau misalnya kita ngelihat dari 22.500 ya 22.500 di sini juga ada area imbalance. Cuman kita nggak tahu ini kapan bakalan terjemput ya. Jadi untuk skenario jangka pendeknya si posisinya ya mungkin akan reach terlebih dahulu ke kisaran 20.400 atau 20.700-an ya. Range itulah ya, range itu mungkin nanti akan dipertimbangkan apakah si posisi market Bitcoin ini tertahan di area Fibonacci 0,6 atau 0,5. Mungkin nanti kita bakalan update lagi tentang harga Bitcoin di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk teman-teman. So, teman-teman jangan lupa dior juga apa yang saya sampaikan melewati video ini bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual salah satu aset kripto. So, jadi tetap dior. Semua pertanggungjawaban ketika kalian di market itu adalah pertanggungjawaban kalian sendiri. Saya Chandra pamit, see you, bye-bye, selamat siang.